Mega Geekbot. Halo semua, jumpa lagi di channel Mega Geekbot. Dalam episode kali ini, kita akan unboxing Spectrum ACG Ultraman Father of Ultra. Sejak awal keluarnya figur Ultraman Spectrum ACG ini, selalu saja ada pertanyaan, kenapa ada dua variasi box? Apa perbedaan dari box kecil dan besar yang ada di pasaran? Semua pertanyaan itu akan terjawab pada episode ini, dan bisa saya pastikan bahwa perbedaannya hanya pada bentuk kemasannya saja, tidak ada aksesoris tambahan ataupun bonus-bonus lainnya. Dapat saya simpulkan di awal video, karena saya membeli figur ini dengan nilai harga yang sama. Tidak lebih, apalagi kurang dari harga figur Spectrum ACG Ultraman yang sebelumnya pernah saya pesan juga. Saatnya buka kemas dan membuktikan apa yang menjadi pernyataan saya sebelumnya. Ya, dan ternyata benar yang membedakan hanya bentuk kemasannya saja. Pada box ini, figur dan aksesoris dapat dilihat langsung secara keseluruhan. Sedangkan pada box yang versi kecil, figur dan aksesoris memiliki kemasan yang berbeda dan disusun menjadi beberapa tumpuk. Terdapat lembaran manual yang menerangkan apa saja yang didapat dari figur Father of Ultra ini dan menjelaskan cara kerja artikulasi serta penggantian baterai untuk lampu pada bagian dada dan mata Ultraman. Berikut juga menjelaskan cara mengaktifkan dan nonaktifkan lampu tersebut. Suka banget saya sama seri Ultraman Spectrum ACG ini. Yang menjadi alasan utamanya karena skalanya yang sekitar 7 inci, jadi bisa disandingkan dengan figur lain dengan skala yang sama seperti NECA dan McFarlane. Tapi di luar dari skalanya yang menjadi daya tarik utama bagi saya. Ada sisi lain yang menurut saya pribadi menjadi kelemahannya, seperti tone warnanya yang terlalu mengkilap dan proporsinya yang kadang tidak sesuai dengan versi aslinya. Seperti pada Father of Ultra ini, bentuk tubuhnya terlalu slim, sedangkan pada versi aslinya, tubuh Father of Ultra terlihat lebih berisi. Maka dari itu bisa dibilang ada harga, ada kualitas. Figur Ultraman versi SHF-nya Bandai memang pantas memiliki harga yang tinggi karena setiap figur memiliki karakternya masing-masing dan tidak menggunakan bagian-bagian tubuh dari figur yang telah ada sebelumnya. Tapi sayang skalanya terlalu kecil. Memasuki bagian artikulasi. Kepala bisa nengok kanan kiri dengan sedikit kendala. Jika diputar terlalu jauh, plat wajah bagian depan akan terlepas dari sambungannya. Lihat atas bawah untuk Spectrum ACG emang juaranya, jangkauan jauh dan sangat bagus saat dibuat pose terbang. Tangan bisa direntangkan sejauh ini. Tangan bisa berputar 360 derajat. Ada bicep swivel. Siku double joint. Tangan bisa berputar dan sedikit tekuk atas bawah. Badan bisa miring kiri dan kanan. Kepala juga bisa miring kiri dan kanan. Badan bisa tekuk ke depan dan ke belakang dengan jangkauan lumayan jauh. Kaki bisa direntangkan sejauh ini. Kaki tendang ke depan bisa sejauh ini. Dengkul double joint. Kaki tendang ke belakang bisa sejauh ini. Dengkul double joint tendang ke belakang bisa sejauh ini. Ada hinge atau engsel kaki, jadi kaki bisa tekuk ke atas ke bawah dan bisa miring kiri kanan.
Ujung kaki bisa ditekuk ke atas. Pinggang bisa diputar. Ada butterfly joint atau sendi kupu-kupu, jadi pundak bisa tekuk ke belakang dan ke depan. Memasuki bagian aksesoris. Aksesoris pertama adalah berupa stand base. Aksesoris berikutnya merupakan 3 pasang ekstra tangan pengganti yang bisa dipasang sesuai dengan action pose yang diinginkan. Aksesoris selanjutnya merupakan senjata dari Father of Ultra, The Ultra Array, yang pernah dipakai di seri Ultraman S. Aksesoris terakhir merupakan ekstra tangan dengan teknik mekanik Father Shot dari Father of Ultra. Songgok plastik kecil ini merupakan alat untuk mengaktifkan dan nonaktifkan lampu pada mata dan dada, Father of Ultra. Tapi sayang baterainya sudah lemah dan tidak ada penggantinya. Jadi cahaya dari mata dan dadanya Ultraman tidak terlalu terang. Untuk penggantian baterai, posisinya ada pada kepala dan punggung Ultraman. Secara kesimpulan, Spektrum ACG sangat bagus dalam hal artikulasi, dan untuk bahan mainan, Spektrum ACG juga terasa lebih kokoh. Tapi jika dibandingkan dengan ZD Toys, menurut saya ZD Toys lebih berhasil menangkap esensi wajah maupun tubuh dari Ultraman. Jadi boleh dibilang saya lebih memilih seri Ultraman dari ZD Toys karena keberhasilannya merekam sosok Ultraman dalam bentuk action figure. Singkatnya, saya tipe orang yang gampang terhibur soal action figure. Sedikit artikulasi, asalkan mirip dengan karakternya sudah pasti jadi pilihan saya. Terima kasih banyak bagi yang sudah menonton video sejauh ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Selanjutnya, kalian bisa simak bagaimana tampilan figur berikut ketika di display.
Very good.